Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Febrianti, NIM 2312489, kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Alaihi rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Chanpa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Perjalanan hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran agama Islam di wilayah tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel, sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu, nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Bersama dengan istri pertamanya, Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki 2 orang anak, yaitu Dwi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Fatah, Sultan pertama dari Kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu, anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sementara itu, bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana, Makdum, Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian lebih baik dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Peninggalan Sunan Ampel. Dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel juga memberikan peninggalan bersejarah. Adanya peninggalan tersebut juga menjadi bukti adanya jejak penyebaran Islam di Nusantara. Lantas, apa saja peninggalan sejarah dari Sunan Ampel? Yang pertama yaitu Masjid Sunan Ampel. Peninggalan Sunan Ampel yang pertama adalah rumah ibadah umat muslim seperti masjid. Masjid Sunan Ampel menjadi bukti adanya sejarah dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel saat ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Ciri khas yang dimiliki bangunan Masjid Sunan Ampel adalah seperti adanya arsitektur yang diadopsi gaya Jawa dan gaya Arab. Selain itu, ada juga sentuhan Hindu, Buddha yang bisa dilihat dari arsitektur warna keemasan. Yang kedua yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Bukan hanya Masjid Sunan Ampel saja, melainkan masih ada beberapa tempat ibadah lainnya yang merupakan peninggalan sejarah dari Sunan Ampel. Salah satunya adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning. Keberadaan dari masjid ini juga menjadi bukti dari dakwah dan juga penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Berbeda dari lokasi masjid pada umumnya. Pasalnya, lokasi dari Masjid Rahmat berada di tengah hutan. Yang ketiga, Masjid Jami Peneleh. Masjid peninggalan dari Sunan Ampel yang berikutnya adalah Masjid Jami Peneleh, Surabaya. Diyakini jika keberadaan Masjid Jami Peneleh merupakan yang berdiri pertama kali di wilayah Surabaya. Akan tetapi, dibandingkan dengan 2 masjid sebelumnya, keberadaan dari Masjid Jami Peneleh kurang populer. Diperkirakan keberadaan dari masjid ini awal dibangun adalah pada waktu sekitar abad ke-15. Yang keempat, Kampung Arab.
Peninggalan Sunan Ampel yang selanjutnya adalah Kampung Arab. Keberadaan dari Kampung Arab adalah bukti akan adanya jejak dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Sama dengan namanya, suasana Timur Tengah sangat ditawarkan oleh Kampung Arab. Banyak sentuhan bahasa Arab yang mudah ditemukan pada sudut kampung maupun nama-nama tokoh setempat. Yang kelima yaitu Makam Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, serta bersahaja dimakamkan di wilayah Ampel Denta. Anda bisa berkunjung ke makam tersebut untuk berziarah sekaligus mempelajari jejak sejarah. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di tangan dengan ukuran luas 12 hektar milik Raja Majapahit hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Ia kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel. Kedatangan Sunan Ampel di Tanah Jawa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama Syahid Ali Murtado, sang adik. Kedatangan Sunan Ampel ke Jawa memiliki kisah berbagai versi, tetapi secara objektif untuk melacak kedatangan Sunan Ampel ke Jawa harus bertolak dari asumsi terjadinya dua peristiwa penting yang berupa peperangan besar bangsa Chanpa dan bangsa Vietnam. Kemudian pada tahun 1471 Masehi, ibu kota Chanpa runtuh dalam cengkraman Vietnam tahun 1440. Perjalanan Sunan Ampel pergi ke Tanah Jawa. Mereka sempat singgah 2 bulan di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah itu, Sunan Ampel dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan kapal dan singgah di pelabuhan Jepara hingga akhirnya ke Tuban. Setelah Sunan Ampel dianggap cukup ilmunya, maka dikirim ayahnya ke Jawa untuk menyiarkan Islam. Pada saat perjalanan ke Tanah Jawa, ayah Sunan Ampel yaitu Maulana Malik Ibrahim menderita sakit sehingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Tuban, tepatnya di desa Gresik Harjo. Setelah meninggalnya ayah Sunan Ampel, maka mereka melanjutkan perjalanan untuk berdakwah mengelilingi Nusa Tenggara, Madura, sampai ke Bima. Sedangkan Sunan Ampel seorang diri pergi meneruskan perjalanan ke Majapahit untuk menghadap kepada Prabu Brawajaya sesuai dengan niat awal berkunjung ke bibinya yaitu Ratu Dwarawati. Sunan Ampel di Majapahit melakukan penyadaran terhadap masyarakat yang pada saat itu kondisinya sangat kacau di mana masyarakat di sekitar melakukan judi, mabuk, dan melakukan pajak yang mereka gunakan untuk berfoya-foya. Setelah Sunan Ampel berhasil menyadarkan masyarakat di Majapahit, Sunan Ampel menetap di Majapahit selama 1 tahun. Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Jawa ditempatkan di Surabaya. Dalam perjalanan dari Majapahit menuju Surabaya, Sunan Ampel singgah di daerah Kembang Kuning dan mendirikan tempat ibadah, dan untuk pertama kali Sunan Ampel bertemu dengan Wirjo Sarojo serta menjadi pengikut Sunan Ampel bersama dengan seluruh keluarganya. Dakwah Sunan Ampel berkembang di Ampel Denta dengan banyaknya masyarakat masuk Islam. Beliau kemudian membangun sebuah rumah kecil atau langgar untuk tempat pendakwahan yang berkembang dan mendirikan pesantren di Ampel Denta, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam di mana para santri menerima pelajaran agama Islam sekaligus menjadi asramanya. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Sunan Fatah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan
putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan harus meluas ke daerah Sukandana di Kalimantan. Penempatan Sunan Ampel di Ampel Denta merupakan suatu keberuntungan besar untuk menyebarkan dakwah Islam, karena Surabaya merupakan pintu utama kerajaan Majapahit. Dengan ditempatkannya Sunan Ampel di pintu gerbang Majapahit, maka pengaruh Islam yang sebelumnya berasal dari pelabuhan Gresik agar menjadi lebih gencar. Selain itu, Sunan Ampel dengan mudahnya memperoleh informasi di ibu kota melalui para pedagang dan orang-orang Majapahit yang lewat serta singgah di pelabuhan Surabaya. Pada tahun 1477, Sunan Ampel turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak dan salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Agung Demak sehingga sekarang masih bernama Sunan Ampel, sesuai dengan yang membuatnya. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati dan didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu, ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya, yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel turut mendirikan lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu dan menunjuk muridnya yaitu Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Kemudian Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 dan menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah di kota Demak adalah Raden Zain Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terlahir menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria Pangeran Sotuputo. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di Surabaya. Jasa-jasa Sunan Ampel dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa banyak sekali, yaitu salah satunya sebagai penyebar atau penyiar Islam di daerah Ampel Denta, Surabaya dan sekitarnya. Selain sebagai penyebar agama Islam, Sunan Ampel juga merupakan perencana Kesultanan Demak Bintaro dan Sunan Ampel juga ikut dalam mendirikan Masjid Agung Demak bersama para wali yang lain. Adapun juga Sunan Ampel sebagai pendiri Masjid Ampel yang berada di Surabaya di Desa Ampel yang merupakan masjid terbesar kedua. Dakwah Sunan Ampel. Pada awal dakwah Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel ingin masyarakat menganut keyakinan yang murni. Beliau tidak setuju dengan kebiasaan masyarakat Jawa seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya. Tetapi beliau ingin hidup dalam sistem sosio-kultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Mengubah kebiasaan dan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh Sunan Ampel yaitu dengan adanya bedug maupun kentongan pada sebagian masjid dan musola yang ada di Jawa bertujuan agar penduduk yang belum beragama Islam tertarik untuk memasuki masjid atau musola. Bedug yaitu alat bunyi-bunyian yang pada masa itu disukai orang-orang Buddha seperti alat, sedangkan kentongan adalah alat bunyi-bunyian yang disukai oleh orang-orang Hindu.
Usaha untuk mengembangkan dakwah Islam di Jawa Timur tidak mungkin dapat dilakukan oleh Sunan Ampel sendirian. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan dakwah Islam di Jawa Timur, Sunan Ampel menugaskan atau mengirim putra-putra dan kerabatnya untuk mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.